Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini ada berita yang menarik tentang bagaimana Malaysia membahas tentang Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Dunia round ketiga, kualifikasi Piala Dunia teman-teman ya. Kita akan segera membahas beritanya. Malaysia ingin tiru timnas Indonesia. Indonesia will be a top around here soon. Of course kalau kau tengok Indonesia kan, dia dah pergi jauh, diorang hampir dah layak Olimpik, pergi sampai pusingan 16 Piala Asia bawah. Pelatih Malaysia Kim Panggon mengatakan bahwa Harimau Malaya perlu mencontoh timnas Indonesia agar memperbaiki kualitas tim nasional mereka. Dengan tersingkirnya Malaysia dan lolosnya Indonesia ke round 3 Piala Dunia, membuat pelatih Malaysia putar otak lagi. Another effort, everybody try to Indonesia head coach fly go to Europe to find their blood. Maybe I don't know. But to me, first local development, produce best local player, produce this best. Then another extra effort we put it, then we make it another strategy to fight. To me, Indonesia will be a top around here soon. So they put a lot of effort, but we must be challenged. Malaysia has to challenge. Yeah. Piala Timnas lolos round ketiga Piala Dunia. Indonesia menang mudah 2-0 ke atas Filipina dan mencipta sejarah lolos ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Timnas mengawal game Pusingan dari ya, pertama putaran dan unggul dalam segala statistik termasuk possession dan peluang menjaringkan gol. Kalau berbanding dengan game sebelum ini menentang Iraq, permainan Timnas jauh lebih baik dan mantap. Chemistry dan kesefahaman antara player lebih baik dari sebelum ini. Mereka main dengan compact dan menggerakkan bola dengan lebih laju dan tepat. Serangan demi serangan kita tengok dan Filipina susah nak keluar dari kawasan mereka. Decision making juga lebih bagus di mana jika ada peluang, shooting terus dibuat sebagaimana gol pertama oleh Tom Hay. Profesor untuk Abam ialah man of the match dan merupakan enjin untuk timnas. Gol kedua header yang cantik dari Rizky Ridho yang menyelip masuk kawasan yang bahaya selepas free kick. Kredit juga patut diberi kepada Nathan yang memberi assist untuk kedua-dua gol. Walaupun Abam kecewa Harimau Malaya tak lolos pusingan seterusnya, tetapi sebagai jiran serumpun kita tumpang gembira untuk anak-anak Shin Taeyong. Sekali lagi tahniah timnas dan teruskan bangkit wahai sang Indonesia sekali lagi mencipta sejarah. Dengan kemenangan 2-0 ke atas Filipina, timnas Indonesia layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Tim-tim yang beretap dalam pusingan ketiga ni bukan cacalang. Ada Jepun, ada Korea Selatan, ada Iran. Malam go Tom Hayer tu lain macam, world class orang cakap. Tapi yang paling penting, player favourite saya Rizky Ridho score go header. Kemenangan ni secara langsung melayakkan timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Tak pelik pun diorang ni layak sebenarnya. Diorang ni memiliki pemain-pemain yang berkualiti dan berdisiplin. Untuk rakyat-rakyat Indonesia, kalian nikmatilah momen ini. Kemenangan timnas Indonesia atas Filipina yang meloloskan Indonesia ke putaran 3 Piala Dunia menjadi perbincangan di Malaysia. Mereka membandingkan dan ingin meniru Indonesia dan Thailand cara meyakinkan pemain keturunan. Kita yang bermain dalam tekanan. Tapi apa pun kalau kita menang 7-0 pun semalam, lelas Kyrgyzstan dengan Oman seri juga satu sama kan. So kita tak layak. Aku rasa ini adalah skuad yang terbaik Malaysia pernah ada. Mungkin untuk aku masa zaman Tan Chee Ho tu pun sama, kita bermula dengan sangat baik. Aku rasa 2 kemenangan, 3 kemenangan. Menangan Thailand, menangan Indonesia. Kita kalah dengan masa tu dengan UAE pun 2-1. Tapi masa tu Covid stop, momentum tu hilang. Sama juga macam ni aku rasa. Bila lepas Piala Asia tu, kita 2 ke 3 bulan kita stop. Tiada liga, tiada training. Dan aku rasa tiada juga planning yang betul di mana kita nak lawan Oman di bulan puasa 2 game tanpa liga. Sebab Oman pun player dia bukan biasa-biasa. Aku rasa kesilapan kita dekat situ. Dan juga masa lawan Kyrgyzstan away, masa tu aku rasa Kyrgyzstan pun tak adalah bermain sehebat mana. Dan kita ada beberapa peluang yang sangat besar. Kalau kita menang kat situ, dah cantik dah sebenarnya. Itu kesilapan kita sendirilah. Macam Paulo Jose pernah cakap, semalam, kita dah ada 10 poin. Aku rasa satu kebanggaan lah juga. Kalau kita tengok Indonesia pun
dia layak dengan 10 poin saja. So sebab dia bernasib baik, Indonesia dia mengalami satu fasa di ban, jatuh sampai ranking diorang ke bawah. Sebab tu masa tu diorang berada di pot 3. Sebab tu diorang boleh group dengan Vietnam, Thailand, Filipin dan juga Iraq. So diorang laki lah kat situ. Dalam grup ini sebenarnya ada, dia memainkan peranan juga, benda-benda grup mana yang kau diundi lah. Dan aku rasa juga betul juga apa cakap Paulo Jose, dapat 10 poin tu sebenarnya satu benda yang sangat besar, tapi kita tak layak. Dan kalau kita tengok di grup Korea, China, Thailand, Singapura, Thailand dengan Singapura hanya 8 poin saja. Itu pun China layak sebab head to head. Dan Thailand aku rasa paling sedih lah, sebab dia patutnya kena menang 3-0, tapi malangnya Thailand bolos 3-1 dan akhirnya dia orang tak layak. Betul juga cakap Paulo Jose, sebab kalau kita berada di grup lain mungkin kita dah layak. Ya, itu faktor grup juga menjadi satu benda yang macam ni, orang kata apa ni, laki lah dalam bola sepak juga, memainkan peranan yang penting. Dan aku yakin Kim Panggun masih ada sinar, masih ada peluang untuk dia membuatkan kita layak ke Piala Asia 2027 nanti. FAM perlu ambil peluang ataupun perlu bekerjasama dengan mana-mana kelab ataupun mana-mana scouter ke mana-mana kelab Liga Malaysia. Korang FAM perlu bekerjasama, macam kita nak ikut macam Indonesia, kena cari pemain naturalisasi ataupun pemain. Untuk aku tak minat sangat naturalisasi ni. Aku lebih suka pemain warisan. At least kau ada darah sikit lah, yang ada darah Malaysia. Kau kena mungkin boleh bekerjasama dengan page-page macam Future Talent untuk cari scouting. Bukan sahaja kau hanya duduk dan kontak melalui Instagram ataupun email. Macam kita tengok Indonesia, Thailand, diorang pergi berjumpa sendiri, yakinkan diorang untuk kau main. Dan kebanyakan Indonesia dan Thailand, diorang cari talent-talent yang sangat muda, 20, bawah 25 lah senang cerita. Diorang nak yakinkan diorang untuk kau main di negara yang kau nak main tu. Dan untuk aku sendiri tak kisah pemain warisan. Aku lebih prefer pemain warisan. Naturalisasi aku tak berminat sangat. Aku kecewa sebab kita bermula dengan kempen ni dengan sangat baik sebenarnya, dengan 2 kemenangan. Of course, aku rasa bangga sebenarnya. Kita sebenarnya dah berada di satu tahap yang mungkin lebih better daripada sebelum ni. Sebenarnya of course kalau kau tengok Indonesia kan, dia dah pergi jauh. Diorang hampir dah layak Olimpik, pergi sampai pusingan 16 Piala Asia, bawah 23 sampai ke semi final. So aku rasa satu pencapaian yang besar lah untuk Indonesia, di mana diorang pernah di ban, diorang bangkit. Tapi dalam bola sepak ni adalah roda, ni adalah pusingan roda, maknanya proses yang kau perlu lalui. Kau tengok sekarang Vietnam macam mana dia jatuh, Filipin, Singapura, Thailand pun dia maintain on, dia macam average lah, naik sikit turun sikit. So naik sikit, aku rasa peluang kita masih ada. Aku masih optimis dengan Coach Kim Panggun. Bukan hanya supporter Malaya, tapi pelatih Malaysia pun anggap timnas Indonesia akan semakin kuat. Selanjutnya, dalam waktu dekat Indonesia akan menunggu drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan Malaysia bakalan segrup dengan siapa ke ya? Piala AFF Semoga 2024. bareng Korea Selatan ya. Bagaimana pendapat kalian? Ya teman-teman ya, kita berdoa dan berharap agar supaya Indonesia tidak segrup sama Korsel ataupun Jepang ataupun Iran ya. Ya setidaknya Indonesia harus, ya kita nggak berharap tinggi-tinggi. Kita nggak berharap bahwa Indonesia berada di peringkat 1 ataupun 2 ya, karena itu memang sulit teman-teman. Kita harus realistis. Tapi setidaknya Indonesia harus bisa menduduki peringkat ketiga dan peringkat keempat, karena peringkat 3 dan 4 itu mungkin kualitasnya akan sama dengan kapasitas pemain Indonesia. Ya, dimana kita tahu bahwa peringkat 1 dan peringkat 2 akan langsung lolos ke Piala Dunia. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat itu akan menuju ke pusingan keempat. Keputaran keempat. Mereka akan dibuat menjadi 2 grup lagi dan kemudian mereka akan tanding di situ. Dan kita berharap saja ya Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kalaupun tidak, kita bisa maklumi. Karena level-level yang ada yang menjadi lawan kita, Indonesia ini masih negara debutan teman-teman, tapi sudah menunjukkan taringnya di sini. Ya, kita sudah melihat bahwa perjuangan mereka sudah semaksimal ini. Makanya kita nggak menuntut mereka banyak lagi, karena mereka sudah memberikan banyak kepada kita yang berharap Indonesia semakin dekat dengan Piala Dunia. Tapi kita tunggu saja
perkembangan-perkembangan selanjutnya yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia ke depan. Siapa tahu Indonesia bisa menunjukkan atau memberikan kejutan kepada kita semua, ya. Oke teman-teman semua ya, saya pamit dulu. See you in the next video and God bless. Bye guys.